Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nisa Ramadhani dari kelas 3A di 3TC akan mempresentasikan hasil dari materi Internet of Things atau IoT. Yang pertama, pengertian Internet of Things. Internet of Things dapat diartikan sebagai benda-benda di sekitar kita yang dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui jaringan internet. Internet of Things memiliki konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat yang tersambung dalam koneksi internet secara terus-menerus. Sebagai contoh, yaitu benda elektronik, bahan pangan, dan termasuk benda hidup masih banyak lagi. Benda tersebut dapat ditanamkan sensor yang dibuat selalu aktif dan terhubung secara luas, baik dengan jaringan lokal maupun dengan jaringan global. Penerapan IoT dalam industri 4.0 yang pertama yaitu Precision Farming dengan sensor pertanian terintegrasi. Precision Farming merupakan konsep pertanian dengan keakuratan sesuai kondisi lapangan. Penerapan Precision Farming dengan sensor yang terhubung IoT dapat memaksimalkan akurasi dikarenakan data yang didapat secara real-time. Konsep Precision Farming telah diterapkan di antaranya yang pertama, agricultural drone. Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle atau UAV atau yang lebih dikenal dengan drone merupakan inovasi yang sudah mulai sering digunakan. Sistem drone berfungsi sebagai pemetaan kondisi pertanian, irigasi kondisi tanaman, pelacakan hewan, dan sebagai penyemprot pestisida maupun pupuk. Penggunaan drone dapat meningkatkan presisi penyemprotan dan pemetaan serta menghemat waktu karena petani tidak perlu langsung turun ke lapangan. Yang kedua yaitu Smart Greenhouse. Tanaman yang ditanam di rumah kaca bertujuan agar dapat terisolasi dari lingkungan luar. Pengaplikasian sensor ini dapat membantu menjaga lingkungan greenhouse, mendukung pertumbuhan tanaman. Sensor lingkungan, suhu, kelembapan ruangan dan tanah, intensitas cahaya. Yang terhubung dengan internet dapat menyediakan data real-time sehingga akan memudahkan perawatan. Penerapan IoT dalam pertanian jika digambarkan dapat dilihat pada gambar berikut di samping ini. Yang kedua yaitu di bidang kesehatan. Pertama, alat otoskopi. Otoskopi adalah prosedur pemeriksaan telinga bagian dalam secara visual. Biasanya otoskopi dilakukan untuk mendiagnosis infeksi telinga atau untuk melihat seberapa baik pengobatan untuk suatu kondisi telinga yang sedang bekerja. Yang kedua, memantau jarak jauh. Sudah banyak penerapan wearables yang biasa digunakan untuk mengontrol pasien rawat jalan dari jarak jauh. Teknologi ini dapat mengawasi pasien dari jarak jauh dan dapat menjadi salah satu metode penting untuk mengurangi biaya kesehatan dan mempertebal kemungkinan kesembuhan pasien. Dengan pemanfaatan teknologi ini dapat mengefisiensikan waktu. Bidang pendidikan yang pertama e-learning. Sistem e-learning merupakan sebuah proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan teknologi internet memungkinkan adanya interaksi melalui web, di mana para tenaga pendidik dan peserta didik berada di tempat yang benar-benar terpisah. Yang kedua, peminjaman buku. Proses pencatatan stok buku dan transaksi dalam perpustakaan lebih mudah dengan adanya pemanfaatan teknologi Internet of Things, di mana siswa dan orang tua dapat melakukan peminjaman buku dari rumah, sehingga sistem tersebut dapat melakukan analisa terhadap minat baca dilihat dari statistik buku yang dipinjam. Selain itu juga, ia mampu mengurangi biaya operasional sekolah. Yang ketiga yaitu video conference. Video conference adalah teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka, tanpa harus pindah ke satu lokasi bersama. Hal ini juga dapat menghemat waktu, biaya, dan kerepotan ketika kita sedang dalam perjalanan. Salah satu video conference yang tengah populer di masa pandemi COVID-19 ialah Zoom, Google Meet, Skype, dan yang lainnya.
Intelligent IoT, Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang diciptakan lalu dimasukkan ke dalam suatu sistem atau mesin dengan tujuan untuk menaksirkan dan mempelajari data eksternal, kemudian menggunakan hasilnya untuk mencapai tujuan tertentu. Kecerdasan yang dimiliki manusia disetarakan dalam bentuk sistem informatika seperti transformasi persamaan dan penyelesaian persamaan integral. Dalam prinsip kerjanya, IoT menjadi tempat yang mengumpulkan informasi, sementara berperan sebagai mesin yang menganalisa dan memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan informasi tersebut. Sehingga IoT tidak akan berjalan dengan baik jika tidak diiringi dengan AI, karena AI lah yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan cerdas. Kehadiran AI sekarang sudah dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Yang pertama yaitu Google. Google merupakan mesin pencarian atau search engine yang hampir semua orang di dunia ini setiap hari selalu memanfaatkan Google untuk mengakses berbagai macam informasi yang mereka butuhkan. Manfaat kecerdasan yang terdapat pada Google telah banyak membantu manusia untuk memperoleh informasi yang mereka inginkan. Google juga sudah dibekali kemampuan untuk bisa mengenali mana kira-kira website yang berisi konten negatif maupun positif. Jadi, ketika terdapat konten negatif, maka secara otomatis Google akan langsung memblokirnya. Smart Car. Selanjutnya, saat ini penggunaan AI tidak dibatasi pada smartphone maupun mesin pencarian. Penggunaan kecerdasan buatan telah masuk ke dunia otomotif. Contoh penerapan AI tersebut yakni mobil Tesla. Dengan kecerdasan yang dimiliki Tesla, membuat mobil tersebut bisa beroperasi atau berjalan sendiri tanpa harus membutuhkan kendali dari supir. Selanjutnya, Netflix merupakan sebuah layanan konten on demand yang merupakan salah satu penerapan AI dengan penawaran berbagai macam pilihan, reaksi, minat, maupun juga perilaku dari para konsumen. Teknologi ini akan bekerja dengan cara merekomendasikan film-film berdasarkan reaksi dan juga kecintaan dari konsumennya. IoT dan Big Data. Dengan adanya Internet of Things, manusia dapat membuat suatu koneksi antara mesin dengan mesin, sehingga mesin-mesin tersebut dapat berinteraksi dan bekerja secara independen sesuai dengan data yang diperoleh dan diolahnya secara mandiri. Tujuannya ialah agar manusia dapat berinteraksi dengan benda secara lebih mudah, bahkan supaya benda juga bisa berkomunikasi dengan benda lainnya. Big Data merupakan sebuah revolusi dan transformasi baru untuk meningkatkan kecepatan akses data, skala penggunaan data, serta kapasitas penyimpanan data. Big Data memiliki 4 atribut atau dimensi Big Data yaitu volume, variety, veracity, dan velocity. Keempat atribut ini dipakai juga oleh IBM dalam mendefinisikan Big Data. Volume berkaitan dengan ukuran jumlah data dalam terabyte, petabyte, dan exabyte seperti SQL. Sedangkan variety yaitu jenis data yang meliputi berbagai jenis data, baik data yang telah terstruktur dalam satu database maupun data yang tidak terorganisir dalam satu database. Lalu veracity berhubungan dengan ketidakpastian dan keakuratan suatu data. Terakhir, velocity dapat diartikan sebagai kecepatan dihasilkannya suatu data dan seberapa cepat data itu harus diproses agar dapat memenuhi permintaan pengguna. Kaitan IoT dan Big Data. Big Data dan IoT sama-sama menyimpan data, tapi keduanya berbeda. Jika dilihat lebih jauh lagi, Big Data lebih terfokus pada data itu sendiri, sementara IoT berfokus pada banyak hal seperti data, perangkat, dan konektivitas. Singkatnya, Big Data adalah sejumlah besar data dan internet util dan teknologi yang menggunakan Big Data. Contoh aplikasi IoT dan Big Data yaitu Ubiquitous Network Robot Platform Development of Falcon Swarm, Disaster Robot in Human Detection. Aplikasi memanfaatkan teknologi robot dalam hal untuk menanggulangi sebuah bencana. Robot memiliki keunggulan yakni mampu menjangkau daerah yang sulit dan berbahaya bagi manusia dan dapat dipersiapkan secara cepat serta mampu melakukan kegiatan penyelamatan seperti pencarian, pengujian, inspeksi, dan skala terbatas. SMART atau Smart Environment Monitoring and Analysis in Real-Time System. SMART System merupakan